Haleluya, selamat pagi, salam damai dalam Kristus Yesus. Saudara, bertemu lagi dengan saya Kenjex di Renungan Pagi Embun Surgawi. Dan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang batasan manusia. Ya, batasan. Batasan ini bisa berupa batas kemampuan kita, bisa berupa batas kekuatan kita, dan sebagainya. Namun sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu Kitab Ayub pasal 7 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudara, ada satu pepatah yang sepertinya kita semua pasti tahu ya. Berkata seperti ini, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Nah, kalimat pepatah ini sebenarnya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada batasannya. Punya batasan, termasuk kita sebagai manusia. Saya yakin kalau di antara kita tidak ada seorang pun yang berani berkata, saya sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya tidak punya kekurangan. Saya nggak punya itu yang namanya batasan. Tidak ada. Nah, hal yang sama ini terjadi juga dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani setiap anak-anak Tuhan, kita punya yang namanya batasan. Dan dalam topik kali ini termasuk Ayub, seorang yang sangat-sangat saleh, yang bahkan Allah sendiri mengakui kalau Ayub adalah orang yang saleh. Allah mengakui kejujurannya. Allah mengakui bahwa Ayub adalah hambanya yang takut akan Dia dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, dari dua ayat yang barusan saja kita baca tadi, kalau kita melihat dari kacamata yang rohani banget, yang berbicara soal dosa atau tidak, itu Ayub berdosa banget. Ayub seakan-akan tidak menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Orang sakit biasanya akan berusaha untuk sembuh, ya, berusaha untuk tetap hidup, sampai rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapat bantuan dari tenaga medis. Nah, kenapa? Supaya ia tetap hidup. Tetapi Ayub berbeda. Di ayat ini, Ayub tampaknya pengen mati. Gak bersyukur ya, setidaknya kan masih hidup gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ke belakang, Ayub sempat seakan-akan membela Tuhan ketika istrinya berkata, kutuki saja Tuhanmu. Ayub berkata, mengapa kita hanya mau menerima apa yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, tapi coba kita lihat sekarang. Ayub ternyata akhirnya sudah tidak kuat lagi menerima hidup yang seperti ini. Ayub sudah benar-benar tidak bisa lagi menerima kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sampai Ayub mengatakan, lebih baik aku mati. Apalagi kalau kita lihat, saudara, di ayat 20 dan ayat 21, itu Ayub sepertinya salah banget. Sepertinya berdosa banget. Kenapa? Ia protes sama Tuhan. Katanya, Tuhan, dosa apa yang sudah aku lakukan? Dosa apa yang sudah aku perbuat sampai kayak gini hidupku ini? Kalau udah bahasa saya gitu ya. Nah, terus kalau aku sudah melakukan dosa, kenapa Tuhan tidak mengampuni aku? Sampai kayak gini hidupku ini. Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata yang sangat rohani sekali, tampaknya Ayub salah. Tapi coba kita lihat dari perspektif yang lain, cara pandang yang berbeda. Kita pasti akan menemukan bahwa sebenarnya Ayub sudah mencapai batasannya. Batas kemampuan Ayub untuk menerima ujian yang berat dari Tuhan. Ini kita bisa lihat dari ayat 17 dan ayat 19, bagaimana ia sudah mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub itu udah ngeri banget. Di ayat 5 mengatakan bahwa cacing pun sampai memenuhi tubuhnya. Ngeri. Tidak heran kenapa ia mengeluh. Tidak heran kenapa ia sudah nggak kuat lagi. Apalagi keluarganya saat itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Tidak ada yang mendukung dia. Saudara, nah ini membuktikan bahwa manusia itu punya batasan. Kita berbeda dengan Tuhan. Kita berbeda dengan Yesus yang bahkan walaupun ia disiksa, ia diludahi, ia dicaci, sampai ia disalibkan, ia tidak mengeluh. Kenapa? Dia Tuhan. Tuhan tidak memiliki batasan, tetapi manusia punya batasan. Nah, pertanyaannya, apakah salah jikalau saya, jikalau saudara, jikalau Ayub punya batasan? Tidak. Sekali-sekali tidak.
kalau kita menyimak seluruh kitab Ayub, ya, saya menemukan bahwa justru karena kita memiliki batasan, kita akan sadar, semakin sadar lagi akan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Kita akan semakin sadar akan kuasa Allah yang begitu dahsyat, sehingga kita akan selalu menautkan hidup kita kepada Allah, karena kita punya yang namanya batasan. Bayangkan saja kalau saya dan saudara tidak punya batasan, kita bisa melakukan apa saja, menerima apa saja. Mungkin kita akan merasa tidak butuh Tuhan. Mungkin kita akan lupa dengan Tuhan. Kita akan lupa datang kepada Tuhan ketika kita sedang berada dalam masalah. Jadi saudara, pesan saya di pagi hari ini, jangan pernah menyerah dengan batasan Anda. Jangan pernah menyerah dengan batasan yang Anda miliki. Mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa udah begitu susah, sudah tidak lagi kuat dengan kondisi yang ia hadapi, dengan kondisi yang terjadi, mau itu masalah keluarga, pekerjaan, pasangan, atau apapun itu. Anda mungkin sudah mencapai batasan Anda. Tetapi ingat, jadikan batasan itu sebagai salah satu alasan untuk Anda terus perlu mengandalkan Tuhan, untuk terus hidup melekat dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat Ayub, meskipun ia sudah hampir menyerah, ia sudah menyerah, malah ia memilih untuk tidak berdosa di hadapan Allah. Ayub memilih untuk tetap mengandalkan Allah, dan akhirnya Allah turun tangan. Allah memulihkan kehidupan Ayub. Amin. Kita imani sampai saat ini mujizat masih terjadi, dan Allah pasti akan turut campur tangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Nah, jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi yang kita alami saat ini, tapi sebaliknya, jadikan itu sebagai salah satu alasan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin saudara, demikian renungan kita pada pagi hari ini, semoga memberkati kita semua. Dan akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.